Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ABK yang lebih spesifik adalah anak berkebutuhan khusus autis. Tapi sebelum presentasi kita mulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Raffi Wilham Mustafa dengan NPM 190. Nama saya Rusita Punamasari, NPM 182. Nama saya Ida Kurniawati, NPM 201. Perkenalkan, nama saya Umayyah, NPM 207. Nama saya Muhammad Faiz Ramadan dari kelompok 5. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian autis. Apa itu autis? Autis berasal dari bahasa Yunani, yakni auto, yang berarti berdiri sendiri. Arti kata ini ditunjukkan pada seorang penyandang autisme yang seakan-akan hidup di dalam dunianya sendiri. Nah, Skinner mendeskripsikan bahwa gangguan ini sebagai ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, ekolialita, pembalikan kalimat, dan adanya aktivitas bermain reflektif dan stereotipi. Ingatan yang sangat kuat. Autis memiliki tanda-tanda sejak masa pertumbuhan atau masa yang belum dewasa. Nah, Skinner menyebutkan bahwa autis pada anak-anak, adapun gejala autis termasuk ke kategori gangguan perkembangan pervasif. Karakteristik autis. Menurut Handojo, pada tahun 2004 terdapat perilaku autisme pada anak-anak. Yang pertama yaitu bahasa atau komunikasi, seperti ekspresi yang datar, tidak menggunakan bahasa atau isyarat tubuh, terus berbicaranya sedikit atau tidak ada, tidak menirukan aksi atau suara, intonasi atau ritme vokal yang aneh, tampak tidak mengerti arti kata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hubungan dengan orang lain, seperti tidak responsif, tidak ada senyuman sosial, tidak berkomunikasi dengan mata ataupun kontak mata yang terbatasi. Dan yang ketiga yaitu hubungan dengan lingkungan, misalnya bermain yang diulang-ulang, marah atau tidak menghendaki perubahan-perubahan, terus memperlihatkan ketertarikan yang sangat tak fleksibel. Yang keempat yaitu ada respon terhadap indera atau sensorik, misalnya kadang panik terhadap suara tertentu atau bahkan sangat sensitif terhadap suara, bermain dengan cahaya atau pantulan, memainkan jari di depan mata, dan menarik diri ketika disentuh. Dan yang terakhir yaitu ada kesenjangan perkembangan perilaku, misalnya kemampuan mungkin sangat baik atau sangat lambat, terus mempelajari ketertarikan di luar urutan normal, seperti membaca tetapi tidak mengerti artinya, dan juga yaitu berjalan pada usia normal tetapi tidak dengan berkomunikasi. Selanjutnya, adapun gejala-gejala dari autis. Yang pertama, gangguan komunikasi, yaitu suatu kecenderungan yang memiliki kehambatan dalam mengekspresikan diri, sulit bertanya jawab, dan sering membeo ucapan orang lain. Dan yang kedua yaitu gangguan perilaku, yaitu adanya perilaku stereotip atau khas seperti mengepakkan tangan, berlompat, berjalan jinjit, sering memutarkan benda, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu gangguan interaksi, yaitu
keengganan seorang anak untuk berinteraksi dengan anak-anak sebayanya, bahkan seringkali merasa terganggu dengan kehadiran orang lain di sekitarnya, dan lain-lain. Teori penyebab autis. Penyebab autis berdasarkan teori ada 4. Yang pertama, teori psikososial menurut Kenner. Penyebab autis pada anak yaitu lahir dari perilaku sosial yang tidak seimbang, seperti orang tua yang emosional, kaku, dan obsesif. Teori yang kedua adalah teori biologis dari hasil penelitian. Secara genetik, anak kembar menunjukkan adanya faktor yang berperan dalam autisme. Teori yang ketiga adalah teori imunologi. Dalam teori itu telah ditemukan respon dari sistem imun pada beberapa anak autis, meningkatkan kemungkinan adanya besar imunologis pada beberapa kasus autis. Teori yang keempat adalah infeksi virus. Peningkatan frekuensi yang tinggi dari gangguan autis pada anak-anak dengan rubella dan herpes. Juga pada anak-anak yang lahir selama musim semi dengan kemungkinan ibu mereka menderita influenza saat musim dingin. Penyebab autis. Beberapa tahun yang lalu, penyebab autis masih menjadi misteri. Oleh karena itu, banyak hipotesis yang berkembang mengenai penyebab autis. Salah satu hipotesis yang mendapat tanggapan luas adalah teori ibu yang dingin. Menurut teori itu dikatakan bahwa anak masuk ke dalam dunianya sendiri karena merasa ditolak oleh ibu yang dingin. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran akhir-akhir ini telah menginformasikan bahwa individu dengan gangguan autis mengalami kelainan neurobiologis pada susunan saraf pusat. Kelainan ini berupa pertumbuhan sel otak yang tidak sempurna pada beberapa bagian otak. Gangguan pertumbuhan sel otak ini terjadi selama kehamilan, terutama kehamilan muda di mana sel-sel otak sedang dibentuk. Terdapat beberapa dugaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada otak yang menimbulkan gangguan autis. Di antaranya, adanya pertumbuhan jamur kandida yang berlebihan di dalam usus. Apapun yang melatar belakangi penyebab gangguan autis, yang jelas bukan karena ibu yang tidak memberi kehangatan kasih sayang. Akan tetapi, gangguan pada autis terjadi erat kaitannya dengan gangguan pada otak. Yang selanjutnya yaitu dampak autis. Dampak autis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu dampak autis bagi orang tua. Tentunya setiap orang tua mendambakan anaknya terlahir sempurna. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terlahir cacat ataupun penyakit-penyakit lainnya. Yang selanjutnya yaitu masalah keuangan. Seperti halnya tidak semua anak terlahir sempurna, begitu juga dengan tidak semua anak terlahir dari keluarga yang mampu. Mengingat biaya pengobatan kini relatif mahal, apalagi untuk orang tua yang kurang mampu dan anaknya penyandang autis, itu adalah masalah yang berat. Masalah keuangan ini bukan masalah yang boleh diremehkan, karena memang biaya pengobatan itu relatif mahal. Yang selanjutnya yaitu kecenderungan mengingkari kenyataan. Seperti yang sudah saya katakan di awal atau sebelumnya, itu bahwa setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya terlahir sempurna, tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Jadi ada orang tua yang mengingkari kenyataan. Ketika anaknya itu terlahir autis, dia tidak menerima. Aduh, kok anak saya terlahir autis ya, begitu. Itu akan menurunkan kepercayaan diri orang tua, apalagi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya itu, anak-anak tetangganya, anak saudaranya, itu terlahir dengan sempurna, dengan normal. Tetapi anaknya terlahir sebagai penyandang autis, itu akan menurunkan kepercayaan dirinya. Orang tua akan mungkin mengurangi sosialisasi dengan tetangga-tetangga dan cenderung mengurung diri.
Yang selanjutnya yaitu bagi saudara penyandang autis. Contohnya, si adik autis dan si kakak terlahir normal. Itu juga akan mempengaruhi sosialisasi dengan tetangga-tetangganya, sama halnya dengan orang tua, menurunkan kepercayaan diri. Jadi si kakak ini mungkin akan mempunyai sedikit teman karena teman-temannya akan mengejek ataupun takut terhadap adiknya, jadi dia menjauhi si kakak. Yang selanjutnya yaitu asas aksesibilitas autis. Yang pertama yaitu keselamatan. Tidak hanya orang normal yang harus diutamakan keselamatannya, tetapi penyandang autis juga. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus menyamakan gitu, menganggap sama. Tidak boleh ya udah ini bangunan hanya untuk orang normal, penyandang autis tidak boleh gitu ya. Jadi harus diutamakan keselamatan juga untuk penyandang autis. Yang kedua yaitu kemudahan. Jadi untuk bangunan-bangunan umum itu juga harus memfasilitasi fasilitas-fasilitas yang mudah untuk penyandang autis. Jadi tidak hanya mengutamakan kemegahan, kemewahan pada bangunan, tapi juga kemudahan untuk diakses untuk penyandang autis. Yang selanjutnya yaitu kegunaan. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ataupun sebelumnya itu, bahwa bangunan yang megah itu juga harus difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas untuk penyandang autis. Yang selanjutnya yaitu kemandirian. Jadi bangunan itu harus difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang bisa diakses dengan mudah untuk penyandang autis. Aksesibilitas untuk anak autis. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan dan lingkungan. Aksesibilitas dalam hal pendidikan, khususnya dalam pendidikan anak autis, dapat menghindari adanya sudut lancip pada setiap bangunan. Aksesibilitas dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Yang fisik ini meliputi yang pertama jalan sekolah, pejalan kaki di lingkungan sekolah mungkin harus dibuat halus agar mempermudah jalan. Yang kedua halaman sekolah, halaman sekolah, pintu pagar yang mudah dibuka dan ditutup akan memudahkan mereka untuk akses masuk dan keluar. Yang kedua pintu ruangan kelas yaitu dibuat terbuka, lantai antara ruang kelas dan halaman harus sama, dilengkapi dengan tekstur warna yang berbeda agar dia dapat membedakan. Yang kedua jendela dibuat sliding atau bergeser. Koridor kelas dibuat lebar, lantai dilengkapi pemandu jalur taktik dengan warna terang yang berbeda. Yang kedua yang selanjutnya adalah lingkungan ruangan kelas. Gang antara barisan meja dan kursi harus memberikan cukup ruang gerak agar anak pengguna kursi roda dapat bisa berjalan. Perpustakaan. Ketinggian rak buku yang mudah dijangkau oleh semua anak termasuk pengguna kursi roda dalam anak autis. Laboratorium, ketinggian meja dan peralatan laboratorium yang mudah dijangkau. Arena olahraga, lapangan outdoor dan lantai indoor harus rata dan tidak ada lubang. Arena bermain atau taman sekolah, lapangan yang rata, letak pohon yang tidak mengganggu anak untuk bergerak, ruang UKS, pintu dan lantai tidak licin, penempatan peralatan yang mudah dijangkau, toilet, WC duduk dan kering, ruang yang cukup gerak untuk pengguna kursi roda. Yang selanjutnya adalah tangga, di mana kemiringan dibuat tidak cukup curam agar tidak tergelincir saat naik. Aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas non-fisik adalah kemudahan yang mendapatkan peluang kesetaraan yang meliputi yang pertama, informasi dan teknologi yang aksesibel, misalnya buku dalam huruf Braille bagi peserta didik autis, bahasa isyarat dan penjelasan yang mudah dipahami bagi peserta didik. Yang selanjutnya,
sikap guru dalam menyampaikan pelajaran kepada peserta didik harus tidak boleh membelakangi muka peserta didik, harus memantau setiap kegiatan anak. Yang selanjutnya, kesetaraan dalam kesempatan setiap pembelajaran di sekolah dan tidak membeda-bedakan antara murid autis yang ini dengan yang lain. Anak autis memang anak yang berbeda dengan anak yang lainnya, namun bukan anak rendahan yang harus kamu hina ataupun kamu sakiti. Mereka juga sama seperti kamu, mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan, akan tetapi Tuhan membuatnya berbeda dengan penyakit yang harus dimilikinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.